Karena kita juga tanggung jawab dengan TV station, tanggung jawab dengan pemirsa. Kasus hukum yang dialami Ferry Irawan memang tidak main-main. Jika terbukti bersalah, Ferry akan dikenai hukuman penjara maksimal 4 tahun. Akankah hal itu mengganggu kontrak eksklusif Ferry Irawan dengan rumah produksi yang dijalankan Manoj Punjabi itu? Saya mau positive thinking dulu, tapi saya nggak tahu hasilnya mau apa. Yang penting kalau negative thinking jangan kita komentar di sana. Kapok ya Mbak ya, harusnya kapok, untuk yang pertama harusnya kapok gitu loh. Kok sekarang diulangi lagi berarti belum kapok kan? Ya udah ya itu terserah gimana lah. Karena nasib dia lah ya, karena dia berbuat ya kan. Tanggung jawab dia lah gimana. Yang penting saya tuh cuma berharap kembali mobil saya itu aja. Saya nggak apa-apa kok, nggak ini kok, nggak apa ya, nggak dendam, nggak ini, cuman tolong aja kembalikan itu aja udah. Janji Ida, setelah mobil dikembalikan oleh Papa Tibob, ia akan segera mencabut laporannya. Berikut kelanjutan kasus perceraian pelawak polo dengan Anna Katarina, serta kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh presenter Uli Herdinansyah. Berakhir sudah usaha Polo untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Setelah melalui berkali-kali proses persidangan, Selasa kemarin Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan gugatan cerai Anna Katarina terhadap Polo yang kini masih mendekam dalam tahanan. Keputusan bulat hakim itu membuat Polo pun terpaksa merelakan keutuhan rumah tangga yang telah dibinanya selama 6 tahun itu berakhir di ujung palu hakim. Sayangnya saat keputusan cerai itu dibacakan, baik Polo maupun Anna Katarina tidak hadir di ruang persidangan. Berikut penjelasan kuasa hukum kedua belah pihak. Kami akan berkonsultasi dulu dengan klien kami Polo, dan kalau melihat situasi yang terjadi selama ini, kemungkinan besar Polo akan mengajukan banding atas putusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari ini. Apa yang telah diputuskan pada hari ini masihlah belum inkrah ya, masih belum final karena seperti yang kita ketahui, putusan itu baru berlaku itu kalau sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan karena kami akan menempuh upaya banding, putusan yang telah dibacakan pada hari ini dapat dikatakan masih belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dari pihak kami tetap pada putusan yang sudah diutarakan oleh majelis hakim tadi, dan itu kalaupun dia mengajukan banding itu hak dari Polo sendiri karena itu diatur oleh undang-undang. Pada persidangan terakhir itu, Majelis Hakim juga memutuskan bahwa Anna lah yang menjadi pemegang hak asuh atas junior Agung Tegar Nugroho, putra sematawayang mereka. Masih tetap bareng sama Rinanya. Di samping mengajukan gugatan cerai, Anna Katarina juga menuntut agar Polo memberikan uang tunjangan hidup sebesar 5 juta rupiah setiap bulan. Namun tuntutan Anna itu tidak dikabulkan Majelis Hakim. Hakim hanya mengabulkan sepertiga saja. Dan dari 5 juta itu sepertiga itu, jadi kami anggap ya itu satu hal yang wajar saja. Cuma kan itu baru berlaku efektif kalau putusan ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Tadi sudah diputuskan sepertiga dari penghasilan saudara Polo. Jadi bukan berarti sepertiga dari 5 juta. Berapapun yang dia dapat, sepertiganya harus diberikan kepada anak sampai anak menikah kembali. Kalau Polo tidak berhasil menyatukan kembali hubungannya dengan Anna Katarina, Irianti Erning Praja justru sebaliknya. Hubungannya dengan Uli Herdiansyah, presenter acara infotainment yang semula memanas, kini mulai mencair. Selasa kemarin dengan segala kerendahan hati, Uli Herdiansyah yang dianggap Irianti Erning Praja telah menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baiknya lewat komentar sinisnya itu, mendatangi Irianti untuk meminta maaf. Permohonan maaf itu jelas disambut hangat oleh mantan musisi dan atlet renang itu. Rencana untuk melaporkan Uli ke pihak yang berwajib pun batal ia lakukan. Kan dari awal juga aku kan nggak mau yang masukin polisi apa gimana, kan enggak. Aku hanya ingin mengingatkan. Terus udah gitu ternyata aku dapat satu teman baru lagi dan aku udah senang tuh dari kemarin-kemarin karena emang teleponnya udah dari kemarin-kemarin gitu. Terus tapi kita bersepakat gimana kalau mencontohkan yang baik lah gitu.
Jadi kedewasaan sama-sama saling memaafkan, pasti kan aku juga ada salah. Aku senang karena pada akhirnya, berakhir ke sesuatu yang baik gitu, yang buat aku merasa lega gitu, Teteh juga ngerasa lega, mudah-mudahan buat keluarga Teteh dan keluarga aku juga jadinya enak, kira-kira seperti itu. Bagi Uli sendiri, sambutan hangat Irianti merupakan pelipur kegundahannya selama ini. Maklum, sejak mendengar ungkapan kekecewaan Irianti Erning Praja di tayangan ini beberapa waktu yang lalu, ia mengaku menyesal telah melontarkan perkataan yang tidak pantas terhadap seniornya itu. Pertama sempat serem kan dia melakukan Teh Hanti, aduh takut nih jangan-jangan entar gue dibentak-bentak lagi gitu. Nah begitu halo gitu, "Halo Teh Hanti, salam kenal," ternyata suaranya juga udah manis di sebelah sana kan. Aduh lega, ternyata suaranya baik-baik aja gitu. Termasuk gentle ya, maksudnya berani menghadapi resiko, berani mengakui kesalahan, dan juga berani bersikap gitu. Tidak hanya bermaaf-maafan, Irianti dan Uli pun sepakat untuk membina keakraban ini menjadi sebuah ikatan persahabatan. Responnya positif banget gitu dan setelah dilanjutkan besokannya ngobrol lagi, malah kita akhirnya jadi cerita bukan hanya permasalahan soal ini aja, tapi juga Teteh cerita banyak hal tentang aku, ngajarin juga mengenai mungkin banyak hal. Aku kan baru Mas kerja seperti ini ya, jadi banyak hal yang mungkin harus aku pelajari juga. Kalau buat aku Teteh itu orangnya ternyata fair, terbuka, nggak galak sih tapi tegas kalau menurut aku, and she has a strong ini ya, punya sikap. Keputusan hakim untuk menangguhkan penahanan bagi terdakwa Ferry Irawan membuka kembali peluang di dunia hiburan. Kabarnya Ferry akan bermain sinetron kembali yang ketika ia ditahan perannya digantikan oleh Iqbal Pakula. Akhirnya keinginan Ferry Irawan untuk mendapatkan penangguhan penahanan dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan jaminan dari sang istri, keluarga, dan kuasa hukumnya, Ferry akhirnya bisa terbebas dari tahanan sambil menjalani proses persidangan. Upaya penangguhan penahanan atas diri Ferry Irawan itu sebenarnya telah dilakukan oleh tim kuasa hukumnya sejak akhir Januari lalu. Namun Majelis Hakim baru mengabulkannya pada persidangan Senin 21 Maret kemarin. Rabu kemarin, Ferry Irawan yang resmi sebagai tahanan luar kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Usai persidangan, didampingi kuasa hukumnya, Ferry mengungkapkan perasaannya setelah memperoleh penangguhan penahanan. Alhamdulillah saya hanya bersyukur aja atas apa yang sudah diberikan kepada saya. Saya yakin semuanya ini berkat keputusan hakim yang terbaik. Tidak banyak yang dilakukan Ferry Irawan setelah terbebas dari bilik penjara, selain melepas rindu kepada sang istri dan kedua orang tuanya. Menenangkan diri, berkumpul dengan keluarga, banyak-banyak mengucap rasa syukur, itu aja. Gara-gara persoalan hukum yang menimpanya itu, Ferry Irawan harus merelakan peran yang tengah dibintanginya di sebuah sinetron kejar tayang, digantikan oleh pendatang baru Iqbal M. Pakula. Namun belakangan kabar yang terdengar, setelah memperoleh penangguhan penahanan, Ferry disebut-sebut akan mengambil kembali perannya itu. Namun kabar tersebut dibantah oleh Manots Punjabi, produser sinetron yang pernah dibintangi Ferry Irawan. Menurut Manots, biarlah Ferry menyelesaikan persoalannya tanpa diganggu dengan kegiatan syuting. Kita belum ada keputusan, kepastian belum ada apa yang akan kita laksanakan gitu. Kontrak tetap ada, tinggal kita lihat ke depan apa. Sampai saat ini kan masih belum jelas. Masih tahanan luar kan belum bisa apa-apa. Itu harus jelas gitu. Statusnya apa? Itu saya perlu tahu dulu baru saya bisa ambil tindakan. Kalau enggak susah untuk ambil tindakan. Karena kita juga tanggung jawab dengan TV station, tanggung jawab dengan pemirsa. Kasus hukum yang dialami Ferry Irawan memang tidak main-main. Jika terbukti bersalah, Ferry akan dikenai hukuman penjara maksimal 4 tahun. Akankah hal itu mengganggu kontrak eksklusif Ferry Irawan dengan rumah produksi yang dijalankan Manots Punjabi itu? Saya mau positive thinking dulu, tapi saya nggak tahu hasilnya mau apa. Yang penting kalau negative thinking jangan kita komentar di sana.
Tidak terasa 30 menit sudah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Saya Usi dan segenap kerabat kerja mohon diri dari hadapan Anda. Kita akan bertemu kembali tentunya dengan kabar-kabar yang tak kalah menariknya. Hanya di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI Semakin Oke.